Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi praktek lapang mata kuliah Dinamika Estuari, Program Studi Oseanografi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Josephine Roswita, Lamaidi, Lias, Lelis Mudlika, Liza Kurnia, serta Empu Gilang Ramadan. Lokasi pengambilan data kami berada di perairan Teluk Kendari, tepatnya di muara Sungai Wanggu. Menurut Ruslin dan kawan-kawan 2019, Teluk Kendari merupakan perairan semi tertutup yang dikelilingi oleh daratan kota Kendari. Perairan ini merupakan tempat pertemuan antara air tawar dan laut, atau peralihan antara perairan tawar dan perairan laut. Jika dilihat dari kondisi tersebut, perairan Teluk Kendari dapat digolongkan sebagai perairan estuari. Ini merupakan gambaran lokasi penelitian saat di lapangan. Parameter oseanografi yang akan diteliti yaitu kecepatan arus, suhu, pH, serta tipe sedimen. Kecepatan arus. Menurut Laupati 2013, arus merupakan gerakan air yang sangat luas yang sering terjadi pada seluruh lautan. Gelombang yang datang menuju pantai dapat menimbulkan arus pantai. Arus juga dapat terbentuk akibat angin yang bertiup dalam selang waktu yang sangat lama. Alat yang kami gunakan saat pengambilan data kecepatan arus yaitu layangan arus sederhana serta stopwatch. Hasil pengukuran kecepatan arus pada perairan Teluk Kendari berkisar antara 0,06 hingga 0,08 meter per second. Sedangkan hasil pengamatan Winarsi dan kawan-kawan 2016 menunjukkan kecepatan arus berkisar antara 0,01 sampai 0,07 meter per second dengan arah yang bervariasi. Rendahnya kecepatan arus pada daerah tersebut dikarenakan adanya kegiatan reklamasi atau penimbunan, sehingga mengakibatkan kecepatan arus yang rendah. Suhu. Menurut Arif et al. 2015, dalam Andeleu dan kawan-kawan 2019, suhu perairan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan organisme. Karena suhu dapat mempengaruhi aktivitas metabolisme dan perkembangbiakan suatu organisme. Alat yang kami gunakan untuk mengambil data suhu yaitu termometer. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pukul 10.35 waktu Indonesia Tengah, ditemukan suhu permukaan berkisar antara 28 sampai 29 derajat Celcius. Sedangkan pada penelitian Andeleu et al. 2019, sebaran suhu permukaan laut di perairan Teluk Kendari pada pukul 15.30 sampai 17.34 waktu Indonesia Tengah berkisar antara 30,6 derajat Celcius sampai 33,1 derajat Celcius. Sedangkan pada penelitian Winarsi dan kawan-kawan 2016, hasil pengukuran suhu di perairan Teluk Kendari menunjukkan kisaran antara 28 sampai 31 derajat Celcius. Perbedaan hasil pengukuran suhu ini dikarenakan waktu pengambilan data yang berbeda dan lamanya penyinaran matahari. pH. Menurut Simanjuntak 2012, derajat keasaman atau pH dalam suatu perairan merupakan salah satu parameter kimia yang penting dalam memantau kestabilan perairan. Saat mengukur pH, kami menggunakan pH paper indikator dan pH indikator digital. Dari dua penggunaan alat tersebut, kami mendapatkan hasil yang berbeda. Hasil pengukuran pH di perairan Teluk Kendari dengan menggunakan pH paper indikator mendapatkan nilai pH sebesar 5. Sedangkan saat menggunakan pH indikator digital, nilai pH berkisar antara 7 hingga 7,2. Pada penelitian Sudia dan kawan-kawan 2020, hasil pengukuran pH di perairan Teluk Kendari berada pada kisaran 6,77 hingga 7,35. Sedangkan untuk daftar baku mutu air laut untuk biota laut menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 2014 berkisar antara 7 hingga 8,5. Tipe sedimen. Menurut Pipkin 1977, dalam Sari dan kawan-kawan 2014, sedimen merupakan pecahan, mineral, atau material organik yang ditransportkan dari berbagai sumber dan diendapkan oleh media udara, angin, es, atau oleh air, dan juga termasuk di dalamnya material yang diendapkan dari material yang melayang dalam air.
Analisis sedimen di perairan Teluk Kendari mengandung lumpur dan sedikit batuan kecil, serta serasa daun. Menurut Naufal 2018, analisis sedimen menunjukkan bahwa sedimen di perairan Teluk Kendari sebagian besar mengandung pasir dan juga terdapat kandungan lumpur. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.